Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita punya sesuatu yang penting nih buat Anda. Betul sekali. Ada suplemen modul pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, ini versi 3.1. Iya, ini panduan terbaru ya yang menyelaraskan modul level 1 kita dengan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Nah, Perpres 46 ini kan perubahan kedua dari Perpres 16 2018. Jadi suplemen ini penting banget. Biar materi PBJP level 1 kita tetap relevan gitu ya. Tepat, banyak penyesuaian kunci di dalamnya. Dan yang spesial nih Anda, pembahasan kita kali ini sengaja kami buat dalam format audio saja. Oh iya, benar. Jadi, Anda bisa lebih fleksibel menyimaknya. Mungkin sambil nyetir, atau pas lagi santai, nggak perlu lihat layar. Praktis ya. Iya kan? Misi kita hari ini, kita mau bedah poin-poin penyesuaian penting. Pembaruan dari versi sebelumnya. Biar Anda cepat nangkat inti perubahan fundamental di PBJP level 1 ini. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Definisi sama ruang lingkup PBJ. Ada perubahan apa di sana? Oke, langsung aja ya. Untuk definisi dan ruang lingkup, ada perluasan yang lumayan signifikan. Oh ya? Seperti apa tuh? Sekarang itu ada definisi baru, istilah institusi lainnya sama pemerintah desa. Keduanya masuk dalam lingkup PBJ sekarang. Wah, sampai ke desa ya? Iya, dan sumber pembiayaannya juga meluas. Sekarang mencakup APB desa juga. Berarti cakupannya jadi lebih luas banget ya? Nggak cuma KLPD kayak dulu, tapi sampai institusi lain dan desa yang pakai dana negara atau daerah. Implikasinya apa nih? Ya, implikasinya jelas aturan main PBJ ini sekarang menyentuh lebih banyak pihak, jauh lebih luas. Ini kayaknya upaya standarisasi ya, Sam, sama peningkatan akuntabilitas dana publik sampai ke level bawah. Masuk akal. Detailnya ada di bab 2 suplemen itu ya berarti? Betul, di bab 2.1 dan 2, halaman 45 di modulnya. Oke, nah seiring dengan cakupan yang meluas ini, apakah tujuan dan kebijakan PBJ-nya juga ikut disesuaikan? Ada penyesuaian penting juga di tujuan dan kebijakan. Misalnya nih, muncul definisi baru untuk produk dalam negeri. Oke. Sama produk ramah lingkungan hidup. Ini baru nih di pasal 1 angka 46A dan 46B. Produk dalam negeri dan ramah lingkungan ya? Terus? Definisi pengadaan berkelanjutan juga di-update, jadi lebih komprehensif sekarang. Lebih komprehensif gimana maksudnya? Jadi, nggak cuma soal lingkungan atau ekonomi aja. Sekarang ada penambahan aspek institusional. Aspek institusional. Contohnya? Ya, kayak tata kelola yang baik, terus etika bisnis, sampai persaingan usaha yang sehat gitu. Ini ada di pasal 68 ayat 2, sama penjelasannya di ayat 2A sampai 2E. Wah, berarti makin kuat ya penekanan ke pengadaan yang nggak cuma efisien, tapi juga bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, bahkan tata kelola. Betul sekali. Terus di kebijakan umumnya juga ada perubahan. Ada fokus baru ke pengembangan loka pasar atau e-marketplace. Ah, loka pasar. Ini yang lagi banyak dibicarakan ya. Iya, betul. Itu di pasal 5 huruf D. Sama ada juga penekanan pada pemanfaatan hasil invensi atau inovasi. Itu di huruf H. Menarik. Jadi arahnya ke digitalisasi dan inovasi juga ya. Oh ya, tadi sempat disinggung soal SDM pengelola fungsi PBJ. Ada perubahan juga? Ada. Sekarang cakupannya diperluas. Jadi SDM pengelola fungsi PBJ itu bisa mencakup ASN di luar jabatan fungsional pengelola PBJ dan juga personel lainnya. Oh, jadi lebih fleksibel ya? Nggak harus japung pengelola PBJ aja. Iya, ini di pasal 74A ayat 1. Memberi lebih banyak opsi. Oke. Nah, kita balik lagi ke loka pasar tadi. Katanya jadi pusat PBJ elektronik ya. Terus gimana nasib platform yang dulu udah ada? Kayak katalog elektronik atau toko daring? Nah, ini perubahan cukup besar di sisi digital. Dengan loka pasar sebagai pusatnya, yang dikembangkan LKKP ya, Iya. konsep katalog elektronik yang nasional, sektoral, lokal itu secara formal dihapus dari Perpres. Pasal 72 ayat 1 itu hilang. Dihapus. Berarti nggak ada lagi katalog. Formalitas di Perpresnya dihapus. Begitu juga toko daring, pasal 72A dihapus. Tapi, nah ini penting, tapi berdasarkan surat edaran terbaru toko daring yang sudah ada itu masih tetap bisa beroperasi kok. Mereka jadi bagian dari ekosistem loka pasar. Jadi ini lebih ke arah penyederhanaan dan integrasi platform aja sebenarnya. Ah, oke. Jadi bukan hilang total, tapi terintegrasi ke loka pasar ya? Paham. Terus, soal etika PBJ, ada penajaman juga nggak? Ada.
Aturan soal benturan kepentingan itu diperluas cakupannya. Nggak cuma di sektor konstruksi aja kayak dulu. Jadi berlaku umum ya sekarang? Iya. Dan ada tambahan penting banget ini, soal kewajiban identifikasi pemilik manfaat alias beneficial owner dari korporasi penyedia. Wah, ini buat transparansi kepemilikan ya? Pencegahan pencucian uang gitu? Betul. Itu ada di pasal 7 ayat 2. Jadi makin ketat soal etika dan transparansi. Sip-sip. Jadi arahnya ke platform digital terintegrasi dan etika yang lebih ketat. Lalu, gimana dengan penyesuaian di sisi kelembagaan dan peran para pelaku PBJ-nya? PA, KPA, PPK, Pokja gitu. Ada penegasan lagi soal pembentukan UKPBJ, idealnya 1 UKPBJ per KLPD. Walaupun ada pengecualiannya sih. Oke. Terus soal SDM pengelola fungsi PBJ tadi, selain diperluas cakupannya, ada prioritas penugasan buat yang jafung pengelola PBJ. Mereka diprioritaskan jadi pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Jadi jafung didahulukan ya untuk posisi itu? Iya, pasal 74A ayat 10, tapi personel lainnya juga tetap bisa ditugaskan kok sebagai PPK atau pejabat pengadaan. Itu ditegaskan di pasal 74A ayat 5A. Oke, jadi ada prioritas tapi tetap fleksibel. Terus peran yang lain, PA, KPA? Ada penyesuaian tugas juga. PA misalnya diberi kewenangan menyesuaikan prosedur dalam kondisi tertentu. KPA sekarang bisa merangkap jadi PPK. Oh, KPA bisa jadi PPK juga? Bisa. Terus PPK tugas barunya itu menginput data e-kontrak dan tugas pokja pemilihan disesuaikan. Fokusnya ke pemilihan penyedia, kecuali untuk pengadaan langsung sama e-purchasing yang sifatnya langsung. Cukup banyak ya penyesuaian detail di peran masing-masing. Nah, terakhir nih, yang sering jadi sorotan, aspek pengawasan dan sanksi. Gimana? Ada penguatan signifikan nggak di sini? Wah, ini signifikan banget perubahannya. Ada pasal baru, pasal 76A. Pasal baru, isinya apa? Memberi mandat pengawasan khusus oleh BPKP atau APIP terkait program prioritas nasional atau arahan presiden. Jadi ada fokus pengawasan khusus. Menarik, pengawasan diperkuat ya. Kalau prosedur pengaduan masyarakat? Disempurnakan juga, sekarang lebih mengedepankan penyelesaian administrasi dulu oleh APIP sebelum masuk ke ranah hukum. Kalau ada laporan dari aparat penegak hukum APH, APH wajib meneruskan ke APIP dulu. Jadi APIP didahulukan ya? Oke. Nah, sanksinya nih. Saya dengar ada perubahan besar. Betul sekali. Sanksi administratifnya dipertegas dan ditambah jenisnya. Ada tabelnya tuh di suplemen tabel 4.1 dan 4.2, termasuk sanksi untuk pelanggaran di katalog elektronik atau pas e-purchasing. Sanksi di katalog dan e-purchasing juga ada? Iya, diatur di pasal 80, dan yang paling krusial, pengenaan sanksinya sekarang nggak cuma ke badan usahanya. Oh iya. Terus ke siapa lagi? Bisa juga ke perorangan atau pengurus badan usahanya. Langsung kena ke orangnya. Itu di pasal 78 ayat 4A dan pasal 80 ayat 4. Wah, ini bisa langsung ke individu pengurus ya? Keren. Ada lagi sanksi baru? Ada sanksi baru buat pelaksana swakelola kalau melanggar ketentuan di katalog elektronik. Itu pasal 80A. Oke. Dan yang paling menonjol mungkin ya, ini soal sanksi baru terkait target penggunaan produk dalam negeri ya, PDN. Sanksi soal target PDN. Gimana tuh? Jadi ada sanksi administratif buat KLPD atau institusi lainnya kalau gagal memenuhi target belanja PDN yang udah ditetapkan. Jadi institusinya bisa kena sanksi kalau nggak capai target PDN? Betul. Bahkan sanksi administratif bisa dikenakan ke individu pejabatnya. PA, KPA, PPK, Pokja, atau pejabat pengadaan bisa kena sanksi kalau unit kerjanya nggak capai target belanja PDN atau produk UMK koperasi. Serius ini sampai ke individu pejabatnya? Iya, serius. Itu di pasal 82 ayat 1A dan 1B. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dan pemberdayaan UMK. Penekanannya kuat banget di sini. Wow, oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, suplemen ini isinya perubahan besar banget. Mulai dari cakupan PBJ yang luas sampai ke desa, terus digitalisasi dipusatkan lewat lokapasar, SDM dan kelembagaan diperkuat, etika dan keberlanjutan makin tajam. Iya, betul. Dan yang paling terasa mungkin penguatan drastis di pengawasan. Dan terutama sanksi ya, sampai ke individu dan target PDN UMK. Ini benar-benar pembaruan mendasar yang perlu Anda pahami betul. Iya, ini semua langkah-langkah menuju PBJP yang diharapkan lebih
terstruktur, lebih akuntabel, transparan, dan tentunya lebih kuat mendukung tujuan pembangunan nasional kita, termasuk kemandirian ekonomi lewat PDN dan UMK tadi. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Silakan. Dengan aturan yang makin detail begini, sanksi yang makin tegas, apalagi menyangkut target PDN dan UMK sampai ke level individu pejabat, menurut Anda, gimana dampak praktisnya nanti di lapangan? Pertanyaan bagus. Apakah ini bakal efektif mendorong akuntabilitas dan pencapaian tujuan strategis PBJ? Atau jangan-jangan malah bisa memperlambat proses karena orang jadi takut salah, takut kena sanksi? Gimana pandangan Anda? Ya, itu refleksi yang menarik untuk kita pikirkan bersama, dampaknya ke depan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di sesi berikutnya.